Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Mari kita sebagai keluarga besar Dominikan Awam malam ini kita mempersembahkan misa arwah bagi Bapak Tony Christian Salim Surabaya, ayah dari saudara kita Mikael. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi. Kita mau mendoakan jiwa dari Bapak Tony Christian Salim yang dipanggil ke rumah Bapak dalam usianya yang ke-65 tahun beberapa hari yang lalu. Kita juga mohon supaya jiwanya tenang, segala kesalahannya diampuni, segala kebaikan dilihat oleh Tuhan, dan segenap anggota keluarga juga diberi kekuatan supaya tabah. Marilah sebelum kita melanjutkan perayaan Ekaristi, kita memeriksa hati kita. Kita mohon ampun atas segala dosa kita dan mohon supaya Tuhan akan kita ikut serta dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Hyang Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa anakmu, Tony Christian Salim, yang telah Engkau panggil kembali ke rumahmu, Kau bangkitkan untuk kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami yang bersama di Kau, dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa, sebentar mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran.
Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita membaca Mazmur bertanggapan. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kita penuh kerahiman. Orang yang bersahaja dilindunginya. Dari kesesakan aku diselamatkannya. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasihnya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Dia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk.
Pertama-tama saya ucapkan ikut berduka cita kepada segenap anggota keluarga dari almarhum Bapak Tony Christian Salim. Saya ucapkan ikut berduka cita kepada Michael, Ani, juga kepada Christopher dan Rosie, tentu juga kepada Mama. Mama ada di sana ya. Udah nggak apa-apa, jangan dipanggil. Dan saudara-saudara yang lain, tentu kepergian seorang suami, papa, opa itu adalah hal yang tidak mudah untuk kita terima. Namun kita percaya bahwa kematian ini bukan akhir dari hidup kita, tapi kematian adalah pintu untuk masuk pada hidup kekal. Dan tentu kita percaya papa, panggilannya Tony atau Christian? Tony ya, Tony. Papa Tony ini dalam menjalani hidup sudah menjalani hidup dengan penuh iman. Ini adalah satu hidup yang perlu dirayakan. Saya tidak kenal dengan Pak Tony secara pribadi, tapi pernah ketemu beberapa kali. Tentu yang saya kenal adalah Christopher dan Michael. Dan Christopher dan Michael ini dua pribadi yang kuat, with strong personality. You have your own mind and you stand with whatever truth that you believe. Tentu ini adalah karakter yang sangat baik. Kalian berdua ini punya kepribadian yang kuat-kuat. Michael dan Christopher sama-sama kuat. Kalau kita tadi saya dengerin ceritanya Christopher di mobil, kita bisa lihat karakter ini turun dari papanya. Betul ya Ani ya? Turun dari papanya, turun dari papa. Which is very good. Jadi tadi Christopher bilang papa itu orangnya berani karena benar. Jadi saya melihat Christopher dan Michael, dua-duanya ini adalah figur yang selalu mencari apa sih yang benar dalam hidup. Nah ini penting ya, apa sih yang benar dalam hidup, karena kebenaran ini adalah dasar dari berbagai tindakan kita. Makanya kalau kita yakin akan sesuatu sebagai kebenaran dan kita berpegang pada kebenaran itu, lalu berbagai tindakan kita yang lain akan mengalir dari kebenaran itu. Dan kebenaran ini adalah kebenaran iman. Kebenaran iman bahwa Allah adalah Allah yang maha baik. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah adalah Allah yang peduli. Allah adalah Allah yang mencintai kita. Dan Allah adalah yang menyatakan kebenaran kepada kita. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa kebenaran yang dinyatakan oleh Allah ini menjadi landasan hidup kita, dan ini yang membuat kita juga jadi berani dalam hidup. Berani. Seneng nggak kalau lihat orang ini berani dalam hidup? Seneng. Hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Kita bisa merdeka karena ada banyak orang yang berani mengorbankan hidupnya sehingga negara kita bisa merdeka. Bisa bayangin gimana jadinya Indonesia kalau tidak ada orang yang berani mengorbankan hidupnya buat kita. Sama dengan orang tua kita. Kita bersyukur kalau punya orang tua yang berani, yang selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak takut dalam hidup. Ini bukan karena nekat. Tentu kalau kita lihat Christopher dan Michael, saya lihat
kalau mau ambil keputusan itu selalu diperhitungkan, dipikirin panjang-panjang, direnungkan. Michael suka tanya saya bagaimana baiknya Romo, Christopher juga suka tanya saya bagaimana baiknya. Ini kan karena mau mencari kebenaran, ya. Tapi begitu udah pegang, mantap, jalan mantap. Puji Tuhan, ya. Justru karena sudah melihat kebenarannya apa, jadi berani. Keberanian, elemennya adalah bukan hanya sekedar untuk mengatasi rasa takut. Keberanian yang lebih dalam adalah berani menghadapi kebenaran hidup, kebenaran diri kita, kebenaran tujuan hidup kita. Orang bisa jadi berani kalau dia tahu apa sih tujuan hidup kita, apa sih tujuan hidupku, kebenarannya apa. Ini kan artinya keberanian itu bukan hanya sekedar mengatasi rasa takut. Mengatasi rasa takut itu hanya bisa dilakukan hanya karena nekat aja. Udah pokoknya terobos saja. Itu bukan berani. Itu nekat. Orang yang berani itu jadi berani. Seperti Yesus berani mati di salib. Yesus punya rasa takut gak? Yesus punya rasa takut gak? Yesus takut gak waktu di Taman Getsemani? Yesus takut. Tapi kenapa dia jadi berani? Karena dia melihat tujuan dari kematiannya. Apa tujuan kematiannya? Untuk menyelamatkan semua manusia. Jadi karena dia melihat tujuan kematiannya dengan sangat jelas sebagai sebuah kebenaran, dia jadi berani mengorbankan hidupnya. Jadi keberanian ini adalah satu hal yang luar biasa, yang perlu terus diperjuangkan, perlu terus dibangun dalam hidup. Dalam hidup jangan jadi orang pengecut. Harus hadapin, walaupun dengan segala resiko. Kenapa berani hadapin? Karena udah lihat kebenarannya apa. Kebenarannya adalah memberi hidup. Tadi Christopher bilang, papa kan anak laki-laki 7 kan? Punya anak laki-laki 7. Christopher bilang, gedein 3 anak laki-laki aja udah susah, apalagi 7 begitu ya. Jadi kita bisa ngerti kalau papa itu jadi pribadi yang berani, yang keras, so determined, ya itu karena dia lihat dia mesti memberi hidup buat anak-anaknya. Jadi nggak bisa lembek dalam hidup, nggak bisa maju mundur dalam hidup, harus berjuang. Bukan lari tapi berjuang, not flight but fight. Fight in life. Be a strong person. No matter what the cost is, I have to face all the problem. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa punya papa demikian yang bisa selalu memberi inspirasi, menjadi contoh dalam hidup. Kita yakin, dan Christopher juga cerita bagaimana di saat akhir papa juga meninggal dengan tenang. Ya, sempat katanya cium mama di akhir ya. Lalu udah didoain juga ya, sempat lihat cucu juga. Jadi kita lihat bahwa the ending is a sweet ending. I believe that it's also a gift from God. Apalagi meninggalnya itu pas hari raya Bunda Maria diangkat ke surga kan. Waktu itu kita lagi rayain itu kan. Nah, jadi we believe that it's a sign from God that dia yang udah jalani hidup dengan baik, dengan keberanian, karena melihat kebenarannya bukan karena nekat, dan berani bayar harga akan kebenaran itu. Dan kebenaran ini didasarkan pada
cinta akan Tuhan, iman akan Tuhan, pasti dia nggak jauh dari Tuhan. Pasti Tuhan nggak jauh dari Papa. Jadi kita serahkan perjalanan Papa ke dalam tangan Yesus yang dia cintai dan yang mencintai Papa. Amin. Kita nyatakan, kita doakan doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Ya Bapa, Allah pencipta, aku atas nama anak-anak Papi, kami berterima kasih atas kesediaan selama hidup Papi sebagai pendamping hidup Mani Wisya dan perjuangan Papi membesarkan kami bertujuh saudara. Kepada kerahimanmu, ku percayakan arwah Papi kami, semoga wafat dan kebangkitan putramu menjamin penebusannya. Marilah kita mohon. Ya Bapa, aku berterima kasih atas cinta Papi kepada kami para menantu. Terima kasih atas teladan iman prajurit Tuhan yang sejati bagi kami semua. Bapa Surgawi, bukalah pintu surga bagi Papi, dan terimalah Papi dalam keluarga kerajaan-Mu yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas teladan hidup Akong yang mencintai kami para cucu. Akong dan teladan ketabahan Akong menanggung sakit Akong selama ini. Bangkitlah Akong untuk kehidupan kekal yang Kau janjikan. Dengan perantaraan Tuhan Yesus, marilah kita mohon. Semoga semua orang yang meninggal, khususnya keluarga besar kami, mengambil bagian dalam kemenangan Kristus termasuk dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Bapa, tolonglah kami agar tetap bersatu dalam doa penuh harapan dan kasih bersama sesama anggota Dominikan Awam yang sedang berduka, yaitu Basutri, Michael, dan Ani. Marilah kita mohon. Bapa, Engkau telah memanggil Bapak Tony Christian Salim, Papi dari Michael, dan mertua dari Ani, dari dunia ini. Maka, sadarkanlah kami yang hadir dalam misa arwah ini, agar berjaga-jaga dan siap siaga menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan dan selamatkanlah anakmu Bapak Tony Christian Salim, serta semua orang yang sudah meninggal, khususnya mereka yang disemayamkan di rumah duka adiasa ini. Anugerahkanlah istirahat kekal dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang hidup, Engkaulah Allah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita iringi persembahan dengan lagu Bapa di Surga. Bapa di surga yang maha rahim, terimalah anak umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga
dalam Dikau, bawalah masuk surga nan mulia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sumber hidup kami dan sumber segala yang baik yang terjadi dalam hidup kami. Kami mohon supaya Engkau menyelamatkan jiwa anakmu, Bapak David, Bapak Tony Christian Salim, yang telah Engkau panggil kembali ke rumahmu beberapa hari yang lalu. Juga berikanlah isyarat kekal buat segenap anggota keluarga yang ditinggalkan, supaya selalu menjalani hidup dengan ketabahan dan mencontoh teladan inspirasi hidup dari Bapak Tony. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Kau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Nya. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, terutama anakmu, Bapak Tony Christian Salim, yang telah Engkau panggil kembali ke rumahmu beberapa hari yang lalu. Terimalah dia dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Damai Kristus. Amin. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pembagian komuni kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menerima sakramen permandian secara Katolik dan menerima komuni pertama.
Mari kita bersyukur bahwa Yesus telah bersemayam dalam diri kita. Kita memohon jiwa diri kita dijadikan rumah doanya. Kita nyanyikan nomor 3. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penuh Belas Kasih, kami mendoakan anak-Mu Bapak Tony Christian Salim dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini, mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi. Semoga mereka menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus dengan pengangkaran Kristus Tuhan kami. Sebelum berkat penutup, apa ada sepatah dua patah kata dari keluarga? Silakan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih juga untuk dari komunitas Dominikan Awam yang telah hadir untuk memperingati akan misa arwah Bapak saya. Demikian juga terima kasih untuk Romo Adrian telah bersedia untuk memimpin misa ini. Untuk supaya tidak berlanjut-lanjut, berlarut, saya cuma mau sharing aja mungkin sekitar 2 menit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya di tim studinya Dominikan Awam, Pak Hengki bilang kalau bisa kamu tolong bantu untuk kita siapkan mengenai akan kontemplasi menurut Thomas Aquinas. Nah, di tengah-tengah persiapan itu saya membaca satu buku dari salah satu bapak gereja namanya Yohanes Climacus. Nah, di buku itu dia bilang bahwa syarat pertama untuk bisa menikmati kontemplasi adalah melepaskan semua ikatan dengan dunia. Ya. Nah, waktu saya baca itu saya agak tidak terima. Ya, bagaimana saya yang masih hidup di dunia ini harus melepaskan semua ikatan dengan dunia. Ya, saya pikir itu buku tidak masuk akal. Sampai akhirnya papa saya meninggal. Nah, saya belajar sesuatu, yaitu di malam waktu papa saya meninggal, waktu paginya saya bangun, ya karena semalam saya tidak bisa tidur, waktu bangun pastinya tiba-tiba saya punya satu keinginan, yaitu keinginan saya adalah saya sudah tidak mau lagi hidup di dunia ini. Saya mau supaya saya bisa dipersatukan sama orang yang saya cintai, yaitu papi saya. Ya. Nah, ternyata singkat cerita, akhirnya saya menemukan bagaimana saya bisa menikmati kontemplasi. Ya, itu adalah dengan cara saya mencintai ya Tuhan yang telah
berada di surga, demikian juga para kudusnya. Dan apabila kalau misalnya saya mencintai Tuhan dan saya mencintai para kudusnya, ya hal itu akan jauh lebih mudah untuk melepas saya ikatan dengan dunia ini dan saya dipersatukan dengan apa yang saya cintai. Ya, kembali lagi pertanyaannya, apakah saya betul-betul mencintai Tuhan lebih daripada apa yang saya nikmati di dunia itu? Mungkin itu aja. Jadi saya sangat bersyukur karena ternyata melalui tragedi hati saya akhirnya bisa menemukan bagaimana untuk saya bisa menikmati akan kontemplasi memikirkan Tuhan, dan akhirnya saya juga bisa menikmati bagaimana saya bisa dipersatukan ya dengan orang yang saya cintai, terlebih lagi bisa dipersatukan dengan pencipta saya yang mencintai diri saya. Mungkin segitu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam semua. Ya, terima kasih sudah diizinkan saya sharing sedikit bahwa satu hal yang saya pegang dari papi saya adalah kita harus berdiri dalam kebenaran. Yang papi selalu tekankan sama saya, karena apalah arti kita ini mencari uang, mencari apa, itu semua tidak tercatat dalam buku kehidupan. Jadi saya selalu tekankan juga pada waktu sebelum papi meninggal, aku masih di rumah sebelum masuk UGD, saya bilang papi bahwa saya sempat masih bersyukur saya dapat kesempatan lagi untuk minta maaf, dan saya bilang ke papi saya, terima kasih sudah menjadi figur ayah seorang Kristen yang benar, dan legacy itu adalah yang kita teruskan. Uang bisa habis, tapi tentang takut akan Tuhan dan cinta kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu yang pasti akan saya pegang dan saya teruskan ke anak-anak saya, dan semoga anak saya pun bisa meneruskan sampai anak-anaknya lagi, sehingga adalah sebuah warisan dari papi saya yang sangat berharga buat saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberikan istirahat kekal buat Bapak Tony Christian Salim dan memberkati Anda sekalian dengan ketabahan, dengan sukacita iman dan syukur atas hidup yang penuh kasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai untuk mewartakan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan sebagai lagu penutup kekuatan dan penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan diktat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku.
Bapak yang terkasih, Bapak Ibu tolong jangan meninggalkan dulu, ada makan-makan yang sudah kami siapkan. Tunggu sebentar habis selesai. Terima kasih untuk kehadirannya.